coba Anda perhatikan baik-baik ya. Kesalahannya ada di mana? Ini album alumni ya. Album alumni ya, Anda perhatikan itu. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1957 sampai 1988 ya. Itu tolong Mas Ade Darmawan dihitung. 1988 dikurangi 1957 itu berapa? Tolong. Lulus SD, SMP, SMA lulus toh? Coba tolong. Makasih. Oke, makasih Bung Aiman. Saya dari tadi menikmati sekali ini pembicaraan ini. Baru kali ini dikasih kesempatan. Aku Tadi cuma udah. bisa motong-motong. Oke, silakan. Oke, Bang Aiman, saya mau menyampaikan bahwa apa yang kita bicarakan hari ini kan terkait abolisi dan amnesti Gus Nur, ya. Terus yang kedua adalah bagaimana nasib Roy Cez. Itu judulnya. Itu judulnya. Tapi kita berbicara kembali lagi di pembuktian. Selalu pembuktian yang dilakukan pihak dari Bang Roy dan Bang Rismond. Tetapi itu hak. Ketika berbicara abolisi atau amnesti, kalau amnesti perbedaannya jelas, semua juga tahu bahwa amnesti itu bukanlah suatu penghapusan. Ya, amnesti itu berbeda dengan abolisi. Nah, terus kemudian bagaimana sih nasib Bang Roy dan CS, kan begitu judulnya tuh. Nah itu masih dalam proses. Kemudian kemarin dipanggil ya, ada panggilan tetapi belum jatuh tempo. Kemarin saya lihat sudah mengajukan untuk tidak hadir pada saat tanggal 14 ya kalau nggak salah, atau tanggal 12 Bang Roy. Ya, kemarin. Nah, tidak datang, minta ditunda, diundur karena 17 Agustus. Ya kan? Nah, saya nggak tahu panitia penyelenggara Agustus juga mungkin Mas Roy sehingga tidak bisa hadir padahal bukan tanggal 17 Agustus. Yang ingin saya sampaikan di sini Bang Aiman adalah bahwa saya juga mendapatkan beberapa contoh dari dunia persilatan, di mana saya lihat tiba-tiba ada sampul buku UGM ini ya. Bisa dilihat di Zoom. Ada dikirim? Ada, bisa ditampilkan. Oke. Ya. Apa yang mau disampaikan di situ, ya, Bang Ade? Yang saya mau sampaikan, Bung Aiman, di situ ada, saya cuma ngambil depannya ya? Alumni, ya. Oke. Kalau bisa ditampilkan. Ada ditampilkan di layar? Oke. Saya udah kasih. Silakan. Oke. Nah, tampilan ini, ya, ini adalah album alumni UGM. 1957 sampai dengan 1988. Nah, di halaman 280 selanjutnya, ya, mohon izin di halaman 280. Oke, silakan lanjut ya, nggak apa-apa. Ya, di halaman 280 tampil di situ ada, sebentar Bang Roy. Saya pengen baca aja, ini tulisannya apa? SMA 6 itu ya? Yogyakarta, berarti salah. Dah, ini sebentar. SMA 6 Yogyakarta tuh almarhum Hari Mulyono. Buku ini salah, buku yang salah nggak usah dipakai. Udah gugur. Maksudnya gimana? Salah. Tidak pernah Yogyakarta. Saya tidak membenarkan. Lah ya udah, salah. Sebentar dulu. Jokowi kan salah. Surakarta. Gugur udah salah. Saya sampaikan gini loh Bung Aiman, ini kan saya sampaikan SMA 6 Yogyakarta. Joko Widodo Surakarta. Iya. Ini kurang cantik. Yogyakarta dan Surakarta. Silakan itu salah ketik atau apa? Bukan, salah. Gitu loh. SMA 6 Yogyakarta tuh almarhum Hari Mulyono. Kita udah tahu. Sebentar, itu ijazahnya Hari Mulyono. Saya tidak bilang bahwa ini. Makanya sebentar. Orang UGM enggak? Bukan persoalan saya orang UGM. Saya sampaikan ke Mas Roy. Buktinya salah. Buktinya salah. Bang editnya kurang canggih maksudnya apa? Editnya enggak canggih ini. Asal SMA-nya lihat dulu. Joko Widodo kan silakan ditanggapi. Saya belum selesai bicara. Ya kan? SMPP 40. Dari tadi, yang bicara ini Bang Rismond, Bang Roy, begitu saya tunjukkan ini kayak gimana gitu. Bukan. Ya memang salah. Jangan membohongi. Bukan persoalan bohong atau tidak, ini kita dapatkan. Nggak apa, nanti kita bahas. Di situ juga tidak dituliskan
dia lulusan sarjana Silakan atau dibantah sarjana sebentar. muda. Silakan Anda Nggak bantah ada. sebentar. Saya jelaskan dulu. Kalau Anda mau membantah ini silahkan. Ini hanya salah satu yang kita dapatkan. Ini barang di bukti bukan? Bukan. Lah ya udah. Saya nanya. Lah ya udah. Saya menjelaskan Yang dulu. kita bicarakan tuh ijazah. Saya menjelaskan dulu. Ijazah atau minimal ini juga skripsi. sudah diperiksa kok. Buku Ini sudah alumni diperiksa. tidak ada nilainya sama sekali untuk Oke. kelulusan. Oke, baik. Jadi gini. Pernah kuliah nggak? Sebentar. Pernah Apa yang Anda kuliah mau nggak? sampaikan di sini Bang Ade? Yang saya mau katakan adalah begini Bang Aiman, bahwa jadi gini, ini belum apa-apa sudah wah. Ya kacau. Ini Buku alumni kok digunakan mau. untuk membuktikan kelulusan. Monggo silakan. Lah iya. Monggo kerso. Lah iya Artinya memang. gini. Di situ ada nama Pak Joko Widodo. Ya. Ya. Nah, dan berkacamata. Foto ini juga lah yang digunakan di ijazah. Itu yang pertama. Ya. Oke, apa yang Anda mau sampaikan? Singkat aja karena waktu udah terbatas. Singkat aja. Jadi gini, Bang Aiman, yang saya mau katakan bahwa ini salah satu bukti Ya. yang dari beberapa saksi yang diperiksa Ini oleh didapatkan dari medsos. dari Medsos. Polda Metro. Sebentar. Medsos. Ini Medsos sudah juga ini. Anda menghina bukti kami dari medsos. Biarkan dulu medsos bicara, Ini biarkan dulu medsos. bicara. Dari medsos. Biarkan dulu bicara closing Pak statement. Desmond, saya sampaikan. Pak Yang Desmond, saya dari ingin mana? katakan. Biarkan dulu dia bicara. Buktinya dari mana? Saya katakan Medsos. bahwa kemudian ini ada buku alumni. Ini menjadi Ya. pemeriksaan. Iya, dari mana? Buktinya ini dari pemeriksaan medsos. dan juga sudah diserahkan kepada penyidik Oke. dan oleh teman-teman seangkatannya di buku yang Sebagai sama. salah satu bukti. Salah satu alat bukti. Oke. Itu yang pertama ya. Oke. Yang Singkat aja. Terus? Yang kedua saya mau sampaikan lagi bahwa kita bicarakan ijazah palsu. Kalau menurut saya Bang Aiman, ya Pak Jokowi ya sendiri pun itu dia tidak mungkin tahu ijazahnya palsu. Yang dia tahu Pak Jokowi tidak mungkin tahu tidak ijazah ada ya orang yang berkuliah yang tahu itu palsu atau tidak. Jadi gini, dia kuliah, ya, dia kuliah, kemudian dia KKN, kemudian dia diwisuda, kemudian setelah diwisuda dapat Dikasih ijazah. yang ternyata palsu misalnya. Ya, dapat ijazah dari UGM. Yang ternyata palsu misalnya. Ya, misal katakanlah palsu, emang yang buat siapa ya? Oke. Kan Jadi menurut mereka logikanya. palsu. Nah terus Logikanya kemudian konyol orang ini. terus kemudian yang konyol Anda, yang konyol Anda. Oke. Saya alumni UGM asli, Mas. Anda Saya mantan tahu. mahasiswa. Ah. Anda mantan mahasiswa. Anda bukan lembaga UGM. Oke. Terus Anda Apalagi tidak mewakili. Anda. Ya Apalagi jelas. kamu. Saya jelas Kamu tuh. bukan siapa-siapa. No. Anda mantan mahasiswa kok ngotot. Anda bukan lembaga UGM. Anda bukan siapa-siapanya Ya, UGM. iya, kok iya. Anda ngotot. juga bukan Saya siapa-siapanya ngotot UGM. karena Anda sudah terlalu menghina Pak Jokowi. Siapanya Oke, UGM. Gitu loh. Udah, Selang, Anda mau selang. mendengarkan Udah, Bang. penjelasan nggak? Siapanya UGM. Oke, Gitu loh. Oke, terus Gitu. lanjut. Gini, Udah nah buktinya yang dari kedua, medsos. ya, sebentar. Bukan orang UGM. Iya. Nggak ngerti Anda Anda pengertian mantan alumni. mahasiswa aja laganya kayak. Bukan kagak. Oke, udah Ayo, selesai. membagi Baik, lembaga. selesai. UGM Adalah aja sudah. belum. Sedikit lagi. Singkat. Sedikit lagi Bung Aiman. Sedikit. Oke, tapi jangan panjang ini. Ini over banget. Kemudian Bung Aiman ya kan, dia kuliah, Ya. dia KKN, dia diwisuda dapat Ijazah. ijazah. Dari UGM. Nah dari UGM. Oke. Nah pertanyaannya kan gampang. Yang malsuin siapa? Ya kan? Udah disita. Ijazahnya sudah ada di Polda Metro. Oke, baik. Ikuti dong. Baik. Nah kemudian terkait Mas Gus selamat Bapak mendapatkan amnesti. Ya. Tapi bukan berarti juga oh itu bukan tindak pidana yang dilakukan. Berbeda. Ini pengampunan. Ya. Bukan penghapusan. Berbeda dengan abolisi. Oke. Demikian Bung Aiman. Semoga Oke. di panggilan berikutnya mau datang kawan-kawan kita ini. Oke, baik. Terima kasih. Makasih, Bung Ade. Bu Kurnia silakan. Singkat saja nanti saya beri kesempatan kalau Dr. Tifa mau tapi pendek-pendek aja. Oh iya baik. Digantikan oleh Dr. Tifa silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau minjam tadi apa namanya yang dipresentasikan oleh Mas Buku Ade. alumni? Ya, buku alumni. Oke, nanti Coba tampilkan. Mas, cover ya. Oke. Cover ya. Apa yang mau disampaikan sini Dr. Tifa? Ya, sedikit aja. Cover ya. Silakan tampilkan covernya. Ya. Cover, oke. Baik ya, coba Anda perhatikan baik-baik ya. Kesalahannya ada di mana? Ini album alumni ya.
album alumni ya, Anda perhatikan itu. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1957 sampai 1988 ya. Itu tolong Mas Ade Darmawan dihitung. 1988 dikurangi 1957 itu berapa? Tolong. Lulus SD, SMP, SMA lulus toh? Coba tolong. Ya, satu, ya coba semua ya. 1988 minus 1957 itu berapa? 31, betul ya? 31 tahun. Oke, terus? Tulisannya apa? Peringatan 25 tahun. Oke. Ya. Nah, terus yang kedua, Bisa jelaskan, diam ya. Yang kedua adalah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya tahun berapa, Mas? Sebelum 1957. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya 1963. Artinya buku ini palsu. Ya. Lanjut. Oke. Lanjut yang kedua. Oke, lanjut. Dikit aja ya. Nah, Joko Widodo tertulis di situ ya. Ini adalah mahasiswa yang dianggap di buku palsu itu adalah dianggap sebagai Joko Widodo yang kemudian menjadi presiden ya. Dia itu kalau ini memang presiden yang namanya Joko Widodo itu terpampang di situ di buku alumni palsu itu, maka seharusnya tulisan asal SLTA-nya itu SMPP 40 Surakarta. Bukan SMA 6 Yogyakarta. Jadi dari 2 halaman ini saja buku alumni ini palsu. Oke. Silakan. Ya. Baik, saya lanjutkan Bang Aiman. Terima kasih, ini adalah closing statement. Ya. Bang Aiman, bergulirnya perkara ini sejak kami dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo pada tanggal 30 April 2025 telah membuat kami belajar untuk menyesuaikan diri dengan status baru tersebut ya. Perlahan-lahan kami tahu bahwa orang yang melaporkan itu terus-terusan memprovokasi dengan mengatakan besok jadi tersangka, besok akan ditangkap dan segala macam. Bahkan Bang Ade sendiri pernah mengatakan bahwa ini akan Jumat barokah begitu ya. Nah, saya ingin mengatakan tema kita malam ini terpidana ijazah palsu diampuni, bagaimana nasib Roy Suryo CS. Saya mengatakan sebagai seorang beragama, 5 menit ke depan saya tidak tahu apa yang akan terjadi kepada diri saya. Yang terpenting saya berbuat yang terbaik, ikut serta dalam penegakan hukum dan keadilan, termasuk 12 terlapor lainnya. Ya, laporan ini banyak klaster, klaster saintis, klaster daripada pengacara, ya, klaster jurnalis dan klaster aktivis. Ya, silahkan Anda berusaha untuk memenjarakan kami, tapi ingat jangan lupa ada jejak-jejak digital yang akan menunjukkan keburukan daripada aparat di negeri ini. Kita ingat Firly Bahuri, mantan ketua KPK itu, ya. Diumumkan oleh kepolisian pada tanggal 22 November 2023 telah melakukan suatu pidana korupsi sehingga beliau didakwa untuk pasal 12E, kemudian 12E, 12B dan 11 Undang-Undang Tipikor. Bahkan juga tambahannya adalah jungto pasal 65. Karena beliau adalah pejabat negara, beliau juga seharusnya mendapatkan pemberatan berupa pasal 52. Sampai dengan hari ini setelah diumumkan beliau itu sudah 9 bulan tidak ditahan dan tidak diapa-apakan. Ya, ini mungkin keberuntungan buat beliau karena polisi menggunakan hak daripada semacam kebijaksanaan mereka untuk digunakan kepada Firly yang notabene adalah orang polisi juga. Lalu bagaimana dengan kami? Ya, bagaimana dengan kami? Kami bisa melihat dari yang terjadi dengan Sylvester pada hari ini. Ya, orang ini hampir setiap hari juga melecehkan kami di televisi ya. Setiap kali berhadapan misalnya, ternyata beliau sendiri adalah seorang terpidana ya, yang belum juga sampai hari ini dieksekusi oleh Kejaksaan negeri Jakarta Selatan. Ya, bentar, saya belum selesai ya. Ada kaitannya. Saya ingin mengatakan ini kan inilah gambaran negeri ini. Inilah gambaran negeri ini ketidakadilan. Saya belum selesai. Ketidakadilan ya. Ini adalah ketidakadilan. Nah, oleh karena itu. Tapi kalau bicara nggak ada orangnya kan nggak boleh, Bu Kurnia. Singkat saja silakan, Bu. Singkat saja. Saya sepakat dengan Ibu Kurnia ketika Ibu Kurnia mengatakan bahwa ini untuk kebenaran dan keadilan. Saya sangat sepakat dan saya sangat menyetujui statement Ibu Kurnia. Cuman Mbok kalau nggak ada orangnya nggak usah Bu Kurnia. Baik. Kita bahas kembali situ. Kebetulan saya adalah bersama Bang Roy dan kawan-kawan yang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya. Dan pada saat itu mereka menjanjikan akan segera melakukan eksekusi. Baik, saya itu bukan fokusnya Pak ya. Saya ingin mengatakan inilah wajah daripada hukum kita. Apa yang bisa saya harapkan? Tidak ada. Kami akan lakukan ini sebaik-baiknya, tapi dengan catatan polisi berbenahlah ya.
ya, dengan digantikannya Kapolda pada hari ini, insya Allah Anda akan diberikan suatu embanan amanah yang lebih baik. Apa yang kita harapkan di ulang tahun ke-80 hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kecuali berbenah. Waktu hanya sedikit, mati itu pasti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para sumpah di antara Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.